السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Khonifuddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dengan apa yang kita sampaikan pada sesi pertama, maka para ulama sepakat secara ijma' menyatakan bahwa dasar Islam yang kaum muslimin bersatu di atasnya adalah Al-Quran wa Sunnah wa ijma' salafil ummah. 3 prinsip yang merupakan dasar-dasar hukum Islam yang secara ijma' la khilafa fi, enggak ada perselisihan di kalangan para ulama, yaitu Quran wa Sunnah wal ijma'. Dan ada yang keempat, yaitu qiyas. Saya sebutkan terpisah karena qiyas mukhtalafun fi, masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menyatakan la qiyas fil ibadah, enggak ada qiyas dalam ibadah. Sebagian menyatakan ada qiyas bi syurutih, dengan syarat-syaratnya. Dan juga sebagian menyatakan bahwa la yurad atau la yurja ila al-qiyas illa lid-darurah. Tidak kita memakai qiyas kecuali ketika darurat terpaksa. Di antaranya berpendapat bahwa kita memakai qiyas ketika terpaksa adalah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sedangkan Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan bahwasanya qiyas dipakai sebagai dasar yang keempat setelah Quran wa Sunnah wal ijma' bi syurutihi, dengan syarat-syaratnya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari manapun kamu berada, dari dimanapun kita berada, siapapun mereka, dari bangsa apapun, prinsip Quran wa Sunnah wal ijma' sama. InsyaAllah dari madhab apapun, Syafi'i ataupun Hambali ataupun Maliki, sama, yaitu Quran wa Sunnah wal ijma'. Sedangkan yang keempat,
masih diperselisihkan, walaupun tetap yang rajih adalah dipakai inda darurah bisyurutihi, dipakai ketika darurat dengan syarat-syaratnya. Yakni apa itu dengan syarat-syaratnya dan apa ketika darurat? Yakni ketika ada perkara yang kamu tidak mendapati dalam Quran wa sunnah, maka cari yang mirip kemudian dikiaskan. Cari yang paling mendekati dan kemudian dikiaskan. Demikian kata Imam Syafi'i, demikian pula kata Syekh bin Baz, kalau dengan syurutnya, dengan syarat-syaratnya, maka diperbolehkan qiyas. Khana bin a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka tiga perkara yang pertama la khilafa fiha. Tiga perkara yang pertama Quran wa sunnah wal ijma' enggak ada perselisihan di kalangan kita seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan kamu berpegang dengan ulama yang manapun, maka insyaallah mereka berpendapat sama, Quran wa sunnah wal ijma'. Maka perintah pertama dari Allah Subhanahu wa taala adalah ikuti Al-Qur'an. Ikuti ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Kata Allah, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Dan yang diturunkan oleh Allah kepada kita melalui Rasulnya adalah Al-Quran. Ittabi'u, ikutilah Quran itu. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Dan jangan ikuti wali-wali lain selain Allah. Dan jangan ikuti petuah-petuah wali manapun, kecuali apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah, sedikit sekali di antara kalian yang mau mengambil pelajaran. Sudah ada perintah ikuti Quran, jangan ikuti yang lain. Lalu bagaimana dengan sunnah? Termasuk perintah Al-Quran adalah ikuti Rasul, taati Rasul, ikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Inilah Al-Quran, kata Allah. Inilah kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan, kata Allah, yang mubarak, yang penuh berkah. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka ikutilah dia dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Siapa yang tidak mengharapkan rahmat dari Allah? Siapa yang tidak butuh kasih sayang Allah? Maka kalau kita kaum muslimin butuh rahmat dari Allah, dikasihi oleh Allah, maka laksanakanlah perintah Allah ini. Ittabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Ikutilah Al-Quran, peganglah Al-Quran dan takutlah kepada Allah, niscaya kalian dirahmati, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat lain Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian, kata Allah, dari Allah Subhanahu wa taala nur wa kitabin mubin. Al-Quran dijuluki nur oleh Allah, dijuluki rahmat oleh Allah, dijuluki kitab oleh Allah, dijuluki tanzil oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian nurun wa kitabun, satu cahaya, kata Allah, yaitu satu kitab yang mubin, yang sangat jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Al-Quran ini akan membimbing hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala yahdi bihi, Allah akan memberikan bimbingan dengan Quran itu kepada hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang mengikuti ridwan Allah, yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terbimbing dengan Quran? Kaum mukminin, orang-orang yang Allah ridhai. Maka Allah katakan, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan membimbing dengan Quran orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah. Allah akan membimbing mereka subulas salam, ke jalan-jalan keselamatan.
ke jalan-jalan yang menyelamatkan di dunia dari kesesatan dan menyelamatkan di akhirat dari azab. Masih dilanjutkan oleh Allah, yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur biidnihi. Allah akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan Al-Quran pula, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan akan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah sebut Al-Quran dengan julukan dan pujian. Allah sebut Al-Quran sebagai cahaya kitab yang jelas, yang gamblang. Dan Allah katakan dengan kitab Al-Quran ini, dengan cahaya ini akan terbimbing orang-orang yang mengikutinya, akan terbimbing orang-orang yang mau mengikuti apa yang Allah ridhai di dalamnya, dan Al-Quran. Dan juga kata Allah akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu, dari kegelapan kesesatan kepada cahaya hidayah, dari kegelapan kekacauan pertikaian perdebatan pada persatuan yang terang benderang, ukhuwah Islamiyah. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah juga berfirman dalam ayat lain, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sekarang dijuluki lagi oleh Allah dengan dzikr. Karena Al-Quran mengingatkan kita kaum muslimin, mengingatkan kepada akhirat, mengingatkan kepada Allah, mengingatkan kepada hukum-hukumnya, mengingatkan kepada berbagai macam peringatan-peringatan dari Allah. Ini Al-Quran. Maka Allah juluki pula dengan az-zikr. Kata Allah, innal ladzina kafaru bidzikri, mereka yang mengingkari az-zikra ini, yang mengingkari Al-Quran, wa innahu lakitabun aziz, padahal itu adalah kitab Allah yang mulia. Dijuluki lagi az-zikr dan dijuluki kitabun aziz. Tadi kitabun mubin, kitab yang jelas. Sekarang kitabun aziz, kitab yang mulia. La ya'tihi batilun min baini yadayhi wala min khalfih, yang tidak dikenai kebatilan, tidak di depannya, tidak di belakangnya, enggak ada kebatilan sedikit pun di dalamnya. Tanzilun min hakimin hamid, yaitu sesuatu yang merupakan tanzil, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung merupakan ucapan Allah, yang ucapan Allah disampaikan oleh Jibril kepada hambanya pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tanzil min dari Allah, Aziz, Hakimin Hamid, yang maha hakim dan juga maha hikmah dan maha terpuji. Qanibina azakumullah, dijuluki pula tanzil, yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ayat lain Allah katakan, wa auha ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi wa man balagh. Kata Allah, katakan wahai Rasul, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, telah diwahyukan kepadaku Quran ini, liundzirakum bihi wa man balagh, diturunkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepadaku Al-Quran ini agar aku peringatkan kalian, agar aku memperingati kalian dengan Quran ini. Maka Rasulullah SAW adalah seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tugas untuk menyampaikan Quran. Liundzirakum bihi ay bil Quran, liundzirakum bihi wa man balagh, untuk menyampaikan pada kalian, memperingatkan kalian dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang musyrikin Quraisy, ketika orang-orang kafir menghalanginya, maka Rasulullah menyatakan, atamna'uni an uballigha kalama rabbi, apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan ucapan dari Rabbku? Apakah kalian menghalangiku untuk menyampaikan ayat-ayat, kalimat-kalimat dari Allah, dari Rabbku dan Rabb kalian, dari Allah Rabbul Alamin? Jangan anggap enteng kalian tidak melawan seorang manusia, tapi kalian melawan Sang Pencipta yang menciptakan seluruh alam, yang menciptakan kalian, yang menguasai kalian dan seluruh manusia.
Apakah kalian menghalangi aku? Padahal aku cuma menyampaikan apa kata Allah. Aku cuma menyampaikan apa yang Allah turunkan kepadaku. Uhiya ilayya li'unzirakum bihi. Wa man balagh. Ingin menyampaikan pada kalian dan menyampaikan siapa yang sampai berita ini kepadanya. Qala hadza balaghun lin-nasi wal yunzaru bihi. Kata Allah, hadza balaghun. Al-Quran ini merupakan balagh, julukan yang berikutnya. Balagh, penyampaian. Yani Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan Quran ini, maka Quran inilah balaghun mubin. Hada balaghun linnas waliyundaru. Ini peringatan bagi manusia, ini tabligh bagi manusia, ini dakwah bagi manusia, dan ini merupakan peringatan untuk memperingati manusia. Apakah ada satu kitab yang tidak berubah satu huruf pun selain Al-Quran? Al-Quran yang Allah jamin dengan kalimatnya, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami, kata Allah, yang menurunkan dzikra ini, wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Kami yang menurunkan, kami yang menjaganya. Sehingga ayat Al-Quran tetap terjaga kalimat-kalimatnya, huruf-hurufnya, dan sekaligus terjaga pula makna-maknanya. Mahfuzun lafzan wa ma'nan. Terjaga, terpelihara lafadznya dan maknanya. Ada beberapa kata-kata yang terjaga, masih dipelihara di museum-museum, tapi sudah tidak ada yang bisa memahaminya. Untuk apa? La faidata fiha. Enggak ada faedah apa-apa kecuali kenang-kenangan zaman batu. Ini tulisan mereka. Apa maknanya? Enggak tahu. Tetapi Al-Quran tidak demikian. Dari mulai Rasulullah SAW berbicara dan turun ayat kepadanya sampai hari ini sudah 1000 tahun lebih, sudah sekian 1000 sekian ratus tahun, tidak berubah lafadznya dan bahasanya pun masih terpelihara. Padahal bahasa kemarin kita dengan bahasa sekarang ketika dewasa sudah berbeda. Bahasa di sekolahan-sekolahan di zaman saya kecil dengan bahasa di sekolah-sekolah sekarang sudah jauh berbeda. Katanya bahasa gaul, entah bahasa apa, wallahu ta'ala alam. Aneh kalimat-kalimatnya. Apalagi 1000 tahun la yufham, udah gak bisa dipahami lagi. Tapi bahasa Arab Allah Subhanahu wa taala pelihara untuk memelihara Al-Quran. Allah jaga agar Al-Quran tetap terpahami dan sampai hari ini tetap terpahami. Bukankah ini mukjizat? Bukankah ini sebagai dalil dan bukti bahwa kalamullah Al-Quran ini bukan sembarangan ucapan, bahwa Al-Quran ini bukan ucapan manusia tapi ucapan Allah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hadza balagh, menyatakan tanzil, menyatakan adz-dzikr, mengatakan kitabun mubin, mengatakan kitabun mubarak, menyatakan dengan sekian julukan-julukan, dikatakan cahaya dan lain-lain, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki sifat-sifat yang mulia. Dikatakan aziz, mulia, dikatakan mubin, jelas, dikatakan cahaya, menerangi, dikatakan tanzil karena ucapan Allah. Maka tidak bisa dibandingkan dengan ucapan siapapun, nggak bisa dibandingkan dengan kitab apapun. Bahkan kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, Allah Subhanahu wa taala tidak menjaminnya seperti menjamin Quran. Sehingga setelah datang nabi berikutnya selesai. Karena diutus mereka liqaumihi khassah. Wa bu'ithu ilan nasi kaffah, kata Nabi SAW di Sahihain. Sungguh setiap nabi diutus untuk kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Sehingga dengan bahasa Ibrani, dan bahasa Ibrani sekarang sudah susah dipahami, dengan bahasa Greek yang sekarang sudah susah dipahami, dengan bahasa-bahasa mereka yang sudah hampir tidak dipahami. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu untuk kaumnya khassa, sebagaimana hadis tadi kata Rasulullah, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku.
Di antaranya, innama bu'itha nabiyyun ila qaumihi khassah. Sesungguhnya nabi diutus pada kaumnya masing-masing. Wa bu'ithtu ila nasi kaffah. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia sepanjang zaman. Wa ana khataman nabiyyin, kata Rasulullah SAW. Dan aku adalah penutup para nabi, yakni aku nabi terakhir. Dan antara aku dan hari kiamat kahatain, antara aku dan hari kiamat seperti dua jemari. Setelah diutusnya Rasulullah, kemudian kiamat. Tidak ada Rasul yang berikutnya, nggak ada perubahan hukum, nggak ada perubahan syariah. Maka Allah pelihara Al-Quran sampai akhir zaman. Allah pelihara kalimat-kalimatnya, Allah pelihara makna-maknanya. Maka apakah bisa dibandingkan dengan pendapat-pendapat si fulan? Apakah bisa dibandingkan dengan kalimat tapi saya pikir, tapi saya rasa? Apakah bisa dibandingkan dengan rapat-rapatnya para ahlul dalal? Tapi kami telah rapat dan memutuskan dengan satu keputusan yang berbeda dengan ayat ini. Bagaimana ini? Apakah bisa dibandingkan? La wallah, hadza kalamu rabbi. Ini kalam Rabbku wa rabbukum. Ini ucapan Rabbku dan Rabb kalian, ucapan penguasa seluruh alam, pencipta kalian dan pencipta seluruh manusia. Maka jangan dibandingkan dengan ucapan manusia manapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat di akhir perjalanan beliau di Haji Wada', di Ghadir Khum. Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat inni tarikun fikum ma lan tadillu in iqtasantum bih, yang kalian gak akan tersesat kalau kalian berpegang dengan kitabullah. Dia Rasulullah SAW menyatakan inni tarikun fikum, aku tinggalkan di tengah kalian yang kalau kalian pegang niscaya kalian gak akan tersesat setelahnya, kitabullah, Al-Quran. Maka kalau orang-orang Syiah, Rafidhah sesat berdebat tentang wasiat Rasul, wasiat Rasul, wasiat Rasul, sini. Mau kamu dengar wasiat Nabi? Mau kamu dengar wasiat Rasulullah? Rasulullah berpesan, aku tinggalkan untuk kalian yang kalian gak akan tersesat setelahnya, yaitu kitabullah, Al-Quran. Loh, itu yang kami maksud wasiat Ghadirkum. Wasiat Ghadirkum ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di sebelah atau di sisi sumur yang disebut dengan Khum. Rasulullah SAW menyatakan di sana, aku tinggalkan untuk kalian satu perkara yang kalau kalian berpegang dengannya kalian tidak akan tersesat. Oh bukan, maksud kami yang tentang Ahlul Bait. Ada riwayat lain yang juga kisahnya sama tentang wasiat di sumur tersebut atau di sisi sumur tersebut. Rasulullah menyatakan inni tarikum fikum thaqalaini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara berat. Kemudian beliau bersabda, awwaluha kitabullah fihi hudan wa nur. Yang pertama kitabullah, yang padanya ada cahaya, padanya ada bimbingan hidayah. Kemudian Rasulullah menyebutkan puji-pujian, menyebutkan keistimewaan-keistimewaan Al-Quran. Fakhudhu bi kitabillahi wa tamassaku bih, maka peganglah kalian dengan kitabullah, peganglah kuat-kuat kitabullah, wa'tasimu bihablillah. Sampai yang kedua, maka Rasulullah bersabda setelah menyebutkan panjang lebar tentang Quran, Rasulullah menyatakan wa ahli baiti, dan keluargaku. Yang disebut keluarga Rasul adalah yang beriman. Yang tidak beriman bukan keluarga Rasul. Yang keluarga Rasul adalah istri-istri Rasulullah SAW, dan juga Ali wal Hasan wal Husain wa Fatimah. Dan termasuk keluarga Rasulullah SAW adalah Aqil wa Ja'far, saudara-saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ikhwan fillah azakumullah, termasuk Abbas bersama mereka. Maka ini ahli bait. Rasulullah menyatakan udzakirukumullahu ahli baiti, aku peringatkan kalian tentang ahli baitku. Udzakirukumullah ahli baiti, udzakirukumullah ahli baiti. Diulangi oleh Rasulullah SAW 3 kali. Aku peringatkan kalian tentang keluargaku. Hati-hati, jagalah keluargaku. Kaum muslimin yang saya hormati,
Yang dimaksud keluarga Rasul adalah yang beriman. Yang tidak beriman alias kafir bukan keluarga Rasul. Abu Lahab, Abu Jahal, walaupun termasuk paman-paman Nabi, maka dia kafir bukan keluarga Rasul. Maka turunannya pun kalau ada yang kafir sesat bukan keluarga Rasul. Apakah tidak mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh alaihi salam yang dijanjikan oleh Allah untuk diselamatkan keluarganya? Maka ketika melihat anaknya akan tenggelam, Nuh berdoa kepada Allah, "Anakku ya Allah, inna bani min ahli wa inna wa'adakal haqq." Ya Allah, anakku termasuk keluargaku dan janjimu adalah hak. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan keluargamu karena amalnya bukan amal yang saleh. Allah bantah ucapan Nuh alaihissalam yang mengatakan inna bni min ahli, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Kata Allah, innahu laisa min ahlik, itu bukan keluarga. Putus hubungan. Kalau sudah kafir bukan keluarga lagi. Sehingga jangan dipaksa-paksakan Abu Lahab masuk Ahlul Bait. Kemudian setelah itu Al-Quran yang di dalam wasiat pertama suruh dipegang malah ditinggalkan. Bahwa surat Tabat ini tidak layak. Masa isinya mencerca paman Nabi? Itu kan keluarga Rasul katanya. A'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan. Kesesatan Syiah Rafidhah. Sampai dia menyatakan dengan kalimat, atau mereka menyatakan bahwa surat Tabat ini enggak pantas berada di Quran. Tabat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Sampai kalimat sayasla naran dzata lahab, yang akan dia memasuki neraka yang memiliki lidah-lidah api. Kata mereka, ini kan paman Rasul, ini kan paman Rasulullah SAW, maka tidak mungkin ayat ini ada di sini. Ini pasti perbuatan para sahabat yang pendusta, pengkhianat, mengganti-ganti Quran katanya. Ditolak Al-Qurannya. Padahal dari dulu sampai hari ini nggak pernah berubah satu huruf pun. Dari zaman Rasulullah baca dan para sahabat baca, pada tabi'in dan tabi'ihim, sampai hari ini tidak ada perubahan satu kalimat pun. Tiba-tiba datang orang-orang konyol menyatakan ini nggak pantas karena mencerca keluarga Nabi. Di pertentangan antara wasiat kedua dengan wasiat pertama. Di pertentangan wasiat kedua dengan wasiat pertama. Wasiat kedua, udzakirukumullah ahla baiti, aku peringatkan kalian tentang keluargaku. Di pertentangan dengan kalimat awaluha kitabullah fihi hudan wa nur, aku tinggalkan untuk kalian kitabullah, padanya ada cahaya dan bimbingan. Kemudian dikatakan Al-Quran gak cocok dengan ini. Di sini suruh melihara keluarga, di sini mencerca keluarga. Dan tidak sampai di situ. Termasuk membela pula bapak dan ibunya Rasul tidak kafir. Katanya. Kalau bapak ibunya Rasul kafir, suruh belajar lagi, suruh mondok lagi. Sampai menyatakan bahwasanya Abu Thalib tidak kafir. Dia adalah seorang yang saleh membela Rasulullah SAW. Terus tambah ngawur. Kenapa? Satu ditinggalkan wasiat yang pertama. Kitabullah fihi hudan wa nur. Kalau dia baca Al-Quran, dia akan membaca tabat yada Abi Lahab wa tab. Jelas sudah. Berarti Abu Lahab bukan keluarga Nabi. Kan selesai. Terus membaca lagi ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi enggak bisa memberikan petunjuk orang yang kau cintai, yaitu Abu Thalib. Tapi Allah lah yang memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Oh, berarti sampai akhirnya tidak diberi hidayah. Selesai. Kalau mau pegang Al-Quran, karena mereka memang ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu, maka mereka meninggalkan Al-Quran untuk memuaskan hawa nafsu mereka sendiri. Fahaulai kafartum ba'da imanikum. Mereka lah yang akan nantinya yaumul qiyamah kalau mereka tidak taubat. Mereka lah yang iswaddat wujuhuhum, yang hitam wajah-wajah mereka, yang Allah katakan pada mereka, akafartum ba'da imanikum. Apakah kalian kafir setelah iman kalian? Apakah kalian kufur kembali pada ayat-ayat Al-Quran? Rasulullah SAW memberikan wasiat yang pertama justru dengan Quran. Setelah itu baru ahli baiti. Maka ahli bait itu yang dicocokkan dengan Quran.
Kalau Allah katakan tentang istri-istri Nabi adalah ahlul bait, maka itulah Al-Quran. Pegang. Kenapa mereka mencerca Aisyah? Kenapa mereka mencerca Hafsah? Kenapa mereka mencerca istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhunna? Kenapa mereka mencerca ummahatul mukminin? Karena mereka tidak mau berpegang dengan Quran. Ahli bait, ahli bait, ahli bait, tapi enggak baca Quran. Padahal dalam Al-Quran Allah katakan tentang istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan perempuan-perempuan lain. Kemudian Allah perintahkan perintah-perintah. Apa di akhirnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan liyutahhirakum ahlal bait. Allah menginginkan untuk mensucikan kalian wahai ahlal bait. Berarti siapa ahlul bait? Termasuk istri-istri Rasulullah SAW adalah ahlul bait. Kenapa mereka cerca? Karena ahlul bait dalam persepsi mereka bukan ahlul bait yang disebut dalam Quran. Mereka tinggalkan Al-Quran, mereka tafsirkan sendiri keluarga. Keluarga dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Indonesia adalah family. Kalau family berarti pamannya termasuk, anaknya termasuk, saudara termasuk, berarti Abu Lahab juga masuk, berarti otak mereka pakai dengan bahasa yang mereka pahami. Padahal Al-Quran menerangkan dengan jelas, Quranun mubin, balaghun mubin, menerangkan satu persatu bahwa ini kafir, bahwa Abu Lahab sayasla naran dzata lahab, bahwa Abu Talib tidak dapat hidayah. Mereka menentang Al-Quran, maka mereka terpecah dari barisan kaum muslimin. Sehingga ketika dikatakan Islam apa? Islam Sunni apa Islam Syiah? Jadi pecah dua. Kenapa? Karena mereka menyimpangkan diri mereka sendiri dari jalan yang lurus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam riwayat lain menyatakan wa huwa hablullahi, dan inilah tali Allah. Tafsir terhadap ayat yang kita baca pada sesi pertama. Wa tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah dengan tali Allah. Ternyata dalam riwayat ini dikatakan wa huwa hablullahi ta'ala, itu adalah tali Allah. Man tamassaka bihi kana ala huda. Siapa yang berpegang dengan Quran, maka dia berada di atas petunjuk. Wa man tarakahu kana 'ala dhalal, dan barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka dia di atas kesesatan. Ini prinsip pertama, Al-Quran. Dan prinsip kedua, amal aslu tsani, prinsip yang kedua dan juga disepakati oleh seluruh para ulama tidak terkecuali, yaitu sunnah nabawiyah. Sunnah Rasulullah SAW, atau lebih tepatnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz, ma sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma sahha, apa yang sahih dari Rasulullah SAW. Karena yang riwayatnya dhaif, munkar, atau maudhu', palsu, maka itu bukan ucapan Rasul. Yang diada-adakan atas nama Rasul, makdzubun 'alan nabi, berdusta atas nama Rasul, maka itu bukan hadis. Yang dimaksud prinsip yang kedua adalah ma sahha, apa yang telah sahih dan dinyatakan sahih oleh para ulama, dan mereka para ahlul hadis sepakat atas kesahihannya, maka itu pun hujjah binafsiha. Hujjah, dalil yang qat'i, yang merupakan prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip Islam. Sehingga kaum muslimin di seluruh dunia bisa bersatu kalau mereka berpegang dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena Al-Quran dari Allah, Allah satu, Esa. Dan hadis dari Rasulullah, dan Rasulullah satu, ucapannya sama. Maka ucapan Allah yang satu, Quran yang satu akan bisa menyatukan seluruh kaum muslimin. Tetapi kalau mereka mencari ucapan lain, bimbingan lain, sunnah-sunnah orang lain, maka tentunya apa yang terjadi adalah perpecahan. Pasti yang terjadi adalah pertikaian, niza', permusuhan, dan seterusnya. Khairul kalami kalamullah, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik ucapan Allah dalam Al-Quran.
Dan sebaik-baik bimbingan adalah sunnah Rasulullah SAW yang terbukti sahih dari Rasulullah SAW. Allah menyatakan dalam Al-Quran, aqimus salah, dirikanlah salat. Apa itu salat? Gak ngerti kita, apa itu salat? Rasulullah yang menerangkan. Salat dimulai dengan takbir sampai salam. Diterangkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah-perintahnya. Allah perintahkan untuk berdiri ibadah. Ibadah dalam bentuk qiyam. Wa qumu lillahi qanitin, kata Allah. Berdirilah dengan khusyuk untuk Allah. Disuruh berdiri ibadah pada Allah Taala. Disuruh pula oleh Allah, wasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kepada Allah dan beribadahlah. Diperintahkan lagi oleh Allah untuk ruku, warka'u ma'ar raki'in, disuruh untuk ruku. Tapi kita masih tetap nggak paham bagaimana berdiri, ruku, sujud kayak apa caranya? Apakah ruku terus, habis itu sujud terus, habis itu berdiri terus? Ditambah lagi oleh Allah zikir-zikirnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertasbih, memerintahkan kita untuk bertakbir, memerintahkan kita untuk bertahlil, memerintahkan kita untuk berzikir. Sampai Allah katakan sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan memuji Allah yang maha tinggi. Dan Allah katakan dalam ayat lain, fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan memuji Allah yang maha agung. Ternyata Rasulullah mengajarkan satu ibadah yang mencakup semua perintah tadi sekaligus, yaitu salat. Berdiri, Allahu Akbar. Kemudian ketika ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim, melaksanakan perintah Allah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka kita taati Subhana Rabbiyal Azim. Sampai ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan memuji Allah yang maha tinggi. Jadikan di sujud, kata Nabi. Fasabbih bismi rabbikal azim, jadikan ketika ruku. Di sana ada tahlil, di sana ada takbir, di sana ada tahlil, di sana ada semua zikir-zikir tercakup dalam salat. Tanpa bimbingan dari sunnah Rasulullah SAW, nggak akan ngerti kita caranya. Mungkin seorang muslimin di masjid ada yang ruku terus, ada yang berdiri terus, ada yang sujud terus. Ada yang duduk berzikir terus, subhanallah, dalam keadaan tidak berdiri, tidak sujud, tidak ruku. Tetapi dalam salat tercakup seluruhnya. Maka tidak mungkin dipisahkan Al-Quran dari sunnah, dan tidak mungkin sunnah dipisahkan dari Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, memerintahkan untuk melakukan prinsip kedua. Pada prinsip pertama tadi disebutkan ayat Allah, ikutilah Quran, ikutilah Quran, ikutilah Quran. Dan disebutkan oleh Rasulullah SAW, man tamassaka bihi kana ala huda, wa man tarakahu kana ala dhalal. Siapa yang berpegang dengan Quran dapat hidayah, terbimbing dengan hidayah, dan siapa yang meninggalkannya maka dia sesat. Terkesan kayaknya Quran saja kan? Siapa yang pegang Quran dia dapat hidayah. Iya, tidak salah kalimat itu. Lu baca Quran saja, Quran saja. Terus sunnahnya di mana? Di dalam Quran ada perintah atiur Rasul. Maka siapa yang tidak mentaati Rasul berarti tidak mentaati Quran. Siapa yang tidak mentaati Rasul berarti tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalam Al-Quran menyatakan atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Atau ayat lain wa atiullah war Rasul la'allakum turhamun. Ikutilah Allah, taatilah Rasul, kalian akan dirahmati. Lihat kalimatnya atau janjinya sama, la'allakum turhamun. Tadi wattaquhu la'allakum turhamun, fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Ikutilah Quran dan takutlah pada Allah, kalian akan dirahmati. Ternyata taati Allah dan taati Rasul juga la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum farudduhu ila Allahi war rasul. Sudah diperintahkan untuk taat pada Quran dan sunnah, diperintahkan pula untuk merujuk pada Quran dan sunnah.
yakni Quran wa sunnah sebagai hakim, sebagai qadhi yang memutuskan mana yang benar, mana yang salah. Kalau ada pertikaian, perbedaan pendapat, kembalikan pada Quran wa sunnah. Kalau kalian beriman pada Allah dan yaumil akhir, kalau kalian memang benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada hari akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu yang lebih baik dan lebih bagus hasilnya nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala menyamakan ketaatan pada Rasul dengan ketaatan pada Allah. Dalam Al-Qur'an, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan siapa yang berpaling, berarti mereka memilih kesesatan, engkau tidak diutus untuk menjaga mereka. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Karena Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan sekian kali, sekian puluh kali Allah katakan taati Rasul, ikuti Rasul. Bahkan dengan ancaman, siapa yang menyelisih Rasul akan kami sesatkan, kata Allah. Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Hati-hati orang yang menyelisihi Nabi akan ditimpa fitnah kesesatan, fitnah kekufuran, fitnah kesyirikan. Maka barang siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati perintah-perintah Allah tersebut. Siapa yang mentaati Rasulullah berarti dia tunduk dengan ayat-ayat Allah yang menyuruhnya. Sedangkan siapa yang tawalla, siapa yang berpaling dari sunnah, dari ucapan Rasul yang telah terbukti sahih, berarti dia berpaling dari bimbingan Allah. Fama arsalnaka alaihim hafidha. Maka aku tidak mengutus engkau untuk menjaga mereka. Biarkan mereka. Mereka pilih sendiri. Biarkan mereka. Mereka yang mau begitu. Selesai. Fama alaika illal balaghul mubin. Tidaklah atasmu kecuali menyampaikan. Kulun nasi yadkhulunal jannah illa man aba. Semua akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa yang menolak surga? Ada. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, menuruti aku, maka dia masuk surga. Dan siapa yang menentangku, bermaksiat kepadaku, maka dia berarti tidak mau, kata Nabi. Faqad aba, berarti tidak mau masuk surga. Silahkan. Silahkan, pintu-pintu kesesatan banyak kalau kamu tidak mau masuk surga. Silahkan pilih, mau jadi Syiah, mau jadi Khawarij, mau jadi pemberontak, mau jadi apa kalian. Silahkan. Mau jadi musyrikin, silahkan. Wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Engkau wahai Nabi tidak diutus untuk jaga mereka. Diutus untuk menyampaikan kalau mau. Kalau nggak mau, terserah. Wala yalumanna illa nafsah. Jangan nanti menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat-kalimat seperti ini, taatilah Rasul, taatilah Rasul, taatilah Rasul. Kalau ternyata sunnah Rasulullah tidak terjaga, atau sunnah Rasulullah SAW tidak terpelihara, atau hilang begitu saja, atau seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah, bahwa namanya hadis la hujjah, tidak bisa menjadi hujjah karena dhanni, karena itu enggak pasti katanya. Kalau enggak jadi hujjah, kalau katanya tidak terpelihara seperti kata orientalis, maka ayat-ayat Allah tadi untuk apa? Taatilah Rasul, ikutilah Rasul. Untuk apa? Kalau sunnahnya enggak terjaga, berarti kamu menuduh Allah memerintahkan untuk mentaati Rasul, tapi ternyata ucapan Rasul nggak ada. Kamu menuduh perintah-perintah Allah untuk mentaati Rasul, tapi sunnahnya nggak terjaga. Berarti Allah menyuruh sesuatu yang tidak ada, suruh mengikuti sesuatu yang hilang, suruh mengikuti sesuatu yang tidak terpelihara, sesuatu yang ternyata dhanni, tidak pasti. Ini na'udzubillah su'udzan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka, dan ini kufur. Bukan ringan. Berburuk sangka itu sifatnya munafiqin, sifatnya musyrikin, sifatnya orang-orang kafir. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat adh-dhannina billahi dhanna as-saw.
Adh-dhannina billahi dhanna saw. Allah akan mengadab orang-orang munafikin dan munafiqat dan musyrikin dan musyrikat. Kenapa? Adh-dhannina billahi dhanna saw, karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka kepada Allah itu membuat Allah murka, membuat Allah Subhanahu wa taala marah besar. Apa kelanjutan ayatnya? Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adza lahum jahannam. Allah murka kepada mereka, ghadiballahu alaihim wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka, wa 'adza lahum jahannam, dan Allah persiapkan untuk mereka jahannam. Siapa? Musyrikin musyrikat, munafikin munafiqat. Kenapa kalau murka pada mereka? Adh-dhannina billahi dhanna saw, karena mereka berburuk sangka kepada Allah. Apakah mungkin Allah menyuruh sesuatu, taati sesuatu, tapi sesuatunya nggak ada? Seperti kata orientalis kafir yang berkata bahwasanya Rasulullah ketika wafat maka tidak ada lagi catatan-catatan haji. Karena Rasulullah melarang untuk mencatat haji. Bawa riwayat, ini orientalisnya. Karena belajar Islamnya lebih dari sebagian kita, sebagai dari kalangan muslimin. Karena Rasulullah mengatakan, la taktubu anni ghairal Quran, jangan tulis kecuali Quran. Maka yang ada hanya Quran, sunnah nggak ditulis. Ditulis di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau memerintahkan kepada manusia, wahai manusia, siapa yang pernah mendengar hadis, tulislah. Setelah sekian ratus tahun, katanya, sekian lama, dan itu akan memungkinkan orang lupa, lalai, salah ingat, sehingga apa yang ditulis tidak otentik, katanya, tidak ilmiah. Secara ilmu dibahas oleh mereka secara akal, maka itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti tidak bisa jadi hujjah, dan itu dianggap tidak ada. Yang ngomongnya orientalis kafir, ya wajar. Karena mereka adalah a'da'ullah. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka ingin merusak kaum muslimin. Kalau sunnahnya sudah dibuang, tinggal Quran, maka mereka bisa bermain di sana. Bahwa ini jangan tafsirkan sana ke sini saja, yang ini jangan ke sini ke sana saja, yang ini tarik ke sana tarik ke sini, semuanya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu Yahudi, hawa nafsu Nasrani, hawa nafsu kafir, mulhid, ateis, hawa nafsu mereka. Sehingga hancur agama ini. Namanya Islam, pakai ayat, tapi maknanya sudah jauh dari apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang saya hormati, Mu'tazilah termakan dengan orientalis tadi. Walaupun datangnya Mu'tazilah dulu, artinya termakan dengan pemahaman yang sejenis itu. Kata mereka, karena ini meragukan, ya bukan kita buang. Dibuang mah enggak, tapi ya kita jadikan saja ini sebagai sesuatu yang sifatnya mendukung. Jangan jadikan hujjah. Dalil Al-Quran. Adapun sunnah, jangan jadi hujjah, jangan jadi dalil. Hanya sekedar pendukung-pendukung saja. Kenapa kata mereka? Dhanni, nggak pasti. Kecuali yang mutawatir. Kalau mutawatir, memang Quran juga mutawatir, hujjah. Maka kalau hadis mutawatir sama, meyakinkannya dengan Quran. Tetapi kalau yang tidak mutawatir, ahad, kita tolak. Orientalis membuang seluruhnya, Mu'tazilah membuang separuh lebih. Kalau hadis ahad dibuang, kata para ulama, 2/3 syariat Islam akan hilang. 2/3 syariat Islam akan hilang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa yang dibisikkan ke telinga-telinga mereka itu adalah zukhrufal qawli ghurura, tipu daya syaitan, talbis iblis, yang akhirnya melahirkan para pengingkar-pengingkar sunnah, melahirkan mereka-mereka yang tidak percaya pada sunnah. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini dan mengutus Rasulnya, menunjukkan bahwasanya Al-Quran butuh seorang Rasul yang menerangkannya. Sebagaimana ayat yang tadi, yang Rasulullah mengatakan, uhiya ilayya liundirakum bih, diwahyukan kepadaku Al-Quran agar aku menyampaikan pada kalian, agar aku menerangkan pada kalian, memperingatkan kalian dengan Quran. Maka Rasul adalah yang menyampaikan Al-Quran dan menerangkannya.
menjelaskannya. Maka kalau dipisahkan artinya Al-Quran tanpa penjelasan. Kamu dikasih rumus matematika, nggak dikasih contoh. Apa jadinya? Dosenmu datang tulis rumus, kerjakan. Ini dosen gila. Gimana saya akan paham rumus kayak gini? Ini A apa namanya, S maksudnya apa, M ini maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Dan ini kemudian jalannya bagaimana? Kasih contoh dulu bahwa ini maknanya ini maknanya itu, kemudian contohnya seperti ini, maka akan dipaham. Oh bisa. Demikian pula Allah turunkan Al-Quran, Allah kasih contoh penerapannya, yaitu Rasulullah SAW. Dan Allah katakan kepada kaum muslimin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kata Allah, telah ada bagi kalian pada diri Rasul contoh teladan yang baik. Maka Rasulullah SAW sebagai contoh teladan, contoh penerapan Al-Quran. Contoh secara praktek yang kata Aisyah ketika ditanya bagaimana perangai Rasulullah, akhlak Rasulullah, dijawab khuluquhul Quran. Perangainya Al-Quran, akhlaknya, tingkah lakunya Al-Quran, cerminan Al-Quran persis. Maka kamu baca Al-Qurannya, kamu lihat Rasulullah SAW, maka itulah penerapan Al-Quran. Kalau ada yang kamu katakan kok hadis ini bertentangan dengan ayat ini, kamu yang salah paham. Tidak mungkin ada pertentangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menerapkan Al-Quran. Al-Quranu kulluh, Al-Quran seluruhnya ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berjalan, itu adalah Quran yang berjalan. Ketika beliau berbicara, maka beliau mengucapkan Al-Quran. Wahyun yuha. Ketika beliau berbuat, itu Al-Quran. Ketika beliau berdiri, duduk, berbuat apapun, itu Al-Quran. Terapan-terapan dari Al-Quran kita ucapkan tentang Rasulullah SAW. Kalau manusia kita puji seperti ini berlebihan. Kalau kamu lihat si fulan berdiri, maka seakan kamu melihat si fulan Quran berjalan. Kalau orang ini berbicara, itu adalah Quran punya lidah katanya. Itu berlebihan. Tapi kalau untuk Rasulullah pas, na'am, karena apa yang diucapkannya la yantiqu 'anil hawa in huwa wahyun yuha. Rasulullah tidak mengucapkan dari hawa nafsu, merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga semuanya cerminan Al-Quran, tutur katanya, ucapannya, akhlaknya, semuanya. Maka bagaimana mungkin kita pegang teorinya dan gak tahu prakteknya? Contohnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kata Allah, kami turunkan kepadamu Al-Quran litubayyina lin-nas, untuk kau jelaskan pada manusia. Tafsir dari Al-Quran. Litubayyina lin-nas berarti ucapan Rasulullah bayan. Ya Rasul, terangkan pada manusia yang aku turunkan ini. Ajarkan pada manusia apa yang aku turunkan ini. Maka Al-Quran dan penjelasannya dalam sunnah tidak bisa dipisahkan. Itu tafsirnya, itu penjelasannya. Tanpa Quran akan rusak tafsirnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi." Tidaklah aku turunkan pada kalian Al-Quran ini, pada engkau Al-Quran ini, kecuali agar engkau wahai Rasul menerangkan pada mereka apa yang mereka perselisihkan. Nah, kalau ayat Al-Quran ditafsirkan seenak sendiri, 10 kepala 10 tafsir, 100 orang 100 pendapat, menurut saya ini maknanya begini, menurut saya ini maknanya begitu, nggak bisa. Harus kembali pada ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai qadhi yang memutuskan tafsir yang benar ini. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah katakan setelah kalimat litubayyina lahum wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ini petunjuk, bimbingan, rahmat untuk orang-orang yang beriman. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alaika ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tadu. Lihat kalimat ini. Kalimat ini merupakan satu keputusan dari Allah bahwa orang yang mengikuti Rasul dapat hidayah, yang tidak mengikuti sunnah Rasul yang sahihah tidak dapat hidayah. Kata Allah dari ayat pertamanya, ati'ullah, qul, kata Nabi,
Kata Allah, katakan pada Nabi, katakan wahai Rasul, ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Fa in tawallau, kalau mereka tidak mau menurutimu, fa inna ma 'alaihi ma hummil wa 'alaikum ma hummiltum. Maka tanggung jawab kamu selesai. Bagimu tanggung jawabmu, bagi mereka tanggung jawab mereka. Yang penting engkau telah memerintahkan mereka. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Kemudian kata Allah, wa in tuti'uhu tahtadu, dan kalau engkau mentaatinya, engkau dapat hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu, kalau kalian mengikuti Rasul, tahtadu, kalian dapat hidayah. Mafhum mukhalafahnya berarti kalau enggak ngikut Rasul enggak dapat hidayah. Karena yang Allah jamin dengan hidayah kalau mentaati Rasul. In tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mengikuti Rasul kalian dapat hidayah. Tetapi kalau mereka tidak mau, kata Allah, wa ma 'alaika wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin, dan tidaklah bagi Rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Sama dengan apa yang Allah katakan di ayat lain. Qul, katakan wahai Nabi, ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, utusan Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. La ilaha illahu, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Fa aminu, maka berimanlah billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah pada Rasulnya. An-Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yaitu seorang nabi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Semakna kalimat akhirnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah Dia, niscaya kalian dapat hidayah. Tentunya kesimpulannya, kalau kalian tidak ikuti Dia, kalian akan sesat. Wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam organisasi apapun kalian, jangan berpecah belah. Berpeganglah dengan sunnah dari Rasulullah yang sama. Rasul kita sama, Nabi kita sama, Rasulullah SAW, maka ucapan-ucapannya sama, insyaAllah. Kalau ucapan-ucapannya sama, kita berpegang, maka kita akan bersatu di atas hidayah. Kalau kita menolak sunnah yang sahihah, menolak hadis yang sahihah, maka berarti dia menyimpang dan dia akan sesat nantinya. Hati-hati. Falyahdhar alladzina yukhalifuna an amri. Hati-hati jangan sampai menyelisihi perintah Rasul. Antusibahum fitnah, nanti terkena fitnah, fitnah perpecahan, fitnah kesesatan, fitnah kesyirikan, naudzubillah. Qanibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawakan kepada kalian dari Rasul, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasul, ambil, terima. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang dilarangnya, fantahu, maka berhentilah kalian. Persis Rasulullah SAW mengucapkan seperti apa yang Allah katakan. Rasulullah menafsirkan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kalian kerjakan sebisa-bisa kalian. Kalau kita bertanya, tapi kenapa ada sebisa-bisa kalian? Di ayat ini tadi nggak ada. Pokoknya taati. Iya, ada di ayat lain Allah katakan, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebisa-bisa kalian. Artinya kecuali kalau darurat kalian nggak bisa, ma'fuun anhu, maka dimaafkan. Kalau dalam keadaan darurat kalian nggak bisa mengerjakannya, yang tadinya tidak harus berdiri sholat, dia nggak bisa berdiri, maka dimaklumi. Yang tadinya dia puasa di bulan Ramadan karena dia safar, maka puasanya di luar bulan Ramadan, dimaklumi karena nggak bisa. Kerjakan mastata'tum. Tapi ketika larangan, Rasulullah menyatakan fajtanibuhu, dan Allah katakan fantahu, berhentilah. Nggak pakai kalimat mastata'tum. Apa yang dilarang tinggalkanlah. Nggak pakai kalimat mastata'tum. Kenapa?
Karena meninggalkan perbuatan artinya tidak berbuat. Kalau tidak berbuat, nggak ada beban apapun, nggak bekerja apapun, bagaimana nggak bisa? Tinggalkan. Tetapi kalau mengerjakan sesuatu, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Tapi kalau meninggalkan berarti kamu tidak berbuat. Kalau tidak berbuat, itu lebih mudah daripada berbuat pakai tenaga, pakai waktu, pakai usaha. Tapi kalau tidak berbuat, lebih mudah buat kalian. Maka dikatakan oleh Syekh bin Baz, wahuma aslani mutalazimani. Maka Quran wa sunnah dua perkara prinsip yang tidak bisa dipisahkan. Quran wa sunnah as-sahihah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan, man ata'ani faqad ata' Allah. Wa man 'asani faqad 'asa Allah. Siapa yang mentaati aku berarti dia mentaati Allah, dan siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia bermaksiat kepada Allah. Dan juga mengatakan seperti hadis yang sudah kita sampaikan tadi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapa yang tidak mau taat kepadaku maka dia tidak mau masuk surga. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak mau masuk surga? Tanya dari hati ke hati, satu persatu. Apakah kamu enggak mau masuk surga? Niscaya kalau dia masih normal, masih sehat, tidak gila, pasti akan berkata, ya tentu saya masuk surga. Saya ingin masuk surga. Semuanya mengatakan saya ingin masuk surga. Maka jawablah dengan hadits ini. Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati Rasul dia masuk surga, dan siapa yang tidak mentaati Rasul dia enggak mau masuk surga. Buktikan kalau kamu mau masuk surga. Bagaimana buktikannya? Ikuti Rasul. Taati hadis-hadis yang sahih. Karena itu bukan ucapan kelompok fulan di kelompok fulan. Bukan ucapan-ucapan si fulan dan si fulan, organisasi-organisasi fulan dan fulan, jamaah ini jamaah itu, bukan. Tidak sedang tarik-tarikan jamaah. Kita sedang berbicara tawasibil haqq wa tawasibil sabr, mewasiatkan untuk saling menasehati agar bertakwa pada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya. Ikuti Rasulullah, taati Rasulullah. Kamu menemukan hadis yang saya tidak tahu, sampaikan kepadaku. Niscaya kita akan ikuti. Dan saya menemukan hadis yang sahih yang kalian tidak tahu, kita akan sampaikan kepada kalian. Dan kalian juga harus mengikuti. Dengan ini akan bisa bersatu kaum muslimin. Tanpa ini mustahil akan bersatu. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi Al-Quran dan yang sepertinya bersamanya. Apa itu? Alkitab wa mithlahu ma'ahu. Kata Rasulullah SAW, aku diberi Quran dan yang semiripnya bersamanya. Wa mithlahu ma'ahu. Mau ditafsirkan apa? Mau ditafsirkan apa mithlahu ma'ahu? Tidak ada yang lebih pantas untuk ditafsirkan kalimat wa mithlahu ma'ahu kecuali ucapan Rasul, yaitu sunnah. Karena Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Sehingga ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ucapan yang hak, ucapan yang Allah ridhai. Maka hukumnya sama dengan Al-Quran. Allah perintahkan untuk taati Quran, dan Allah perintahkan dalam Quran untuk taati Rasul. Maka sama. Kalau kamu mengingkari Rasul, berarti kamu mengingkari ayat Al-Quran yang berkata ati Allah ati Rasul. Maka Rasulullah pun mengatakan wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi Quran dan sesuatu yang semiripnya bersama itu. Sedangkan dalam Quran disebut berulang-ulang, yaitu yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kalian kitab dan hikmah. Kitab Al-Quran. Hikmah ini apa? Nggak ada tafsir yang akrab, tafsir yang paling tepat kecuali ucapan Rasul. Karena nggak ada ucapan-ucapan lain yang bisa disejajarkan dengan Quran kecuali ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kelanjutan ucapan Allah ucapan Rasulullah SAW setelah menyatakan wa mithlahu ma'ahu, kata Rasulullah SAW, ala yushiku rajulun syab'an, sebentar lagi nanti akan muncul seseorang yang kenyang, perutnya buncit,
bersandar di dipan-dipannya, bersantai. Yaqulu alaikum bihadzal Qur'an. Katanya, atas kalian untuk berpegang dengan Quran. Fama wajadtum fihi min halalin ahilluhu, wa ma wajadtum fihi min haramin harrimuhu. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Hakim dengan sanad yang sahih dari Al-Miqdam Ibn Madi Karib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah menyatakan, aku diberi Quran dan yang semiripnya bersamanya. Hati-hati, sebentar lagi akan datang orang yang kenyang bersandar di dipan-dipannya sambil berkata, alaikum bihadzal Quran, atas kalian untuk berpegang dengan Quran. Kalau ada dalamnya halal, ahilluhu, halalkan dia. Dan kalau ada yang dalamnya haram, harrimuhu, haramkan dia. Titik. Hati-hati, kata Rasulullah SAW. Hati-hati orang yang seperti ini. Subhanallah, sudah diisyaratkan akan munculnya para pengingkar-pengingkar sunnah yang ngaku-ngaku ikut Quran. Pokoknya kita pegang dengan Quran. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan, apa yang ada dalamnya haram kita haramkan. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ala innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan oleh Rasul adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW enggak akan berani mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Enggak mungkin. Maka kalau Rasulullah mengharamkan sesuatu, maka itu haram. Kalau Rasulullah mengatakan halal, maka itu halal. Seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abi Rafi' dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang semirip dengan ini tapi lebih detail. Kata Nabi, la alfayanna ahadukum muttaki'an. Sebentar lagi akan muncul salah seorang di antara kalian yang duduk bersandar di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya. Ya'tihil amru min amri. Datang kepadanya perintah dari perintah-perintahku. Perintah Rasul. Mimma amartuhu bihi aw nahait. Yaitu dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Fayaqul. Orang itu menjawab, la nadri. Aku nggak tahu, aku nggak tahu. Ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Saya tidak peduli, pokoknya apa yang ada dalam Quran saya ikuti. Hati-hati. Rasulullah SAW sudah memperingatkan akan munculnya orang seperti para pengingkar-pengingkar sunnah yang memecah belah umat. Menyatakan ketika disampaikan hadis, disampaikan perintah-perintah Nabi atau larangan-larangan Nabi, jawabnya la nadri. Ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nahu. Saya enggak peduli, saya enggak tahu. Pokoknya apa yang ada dalam Quran saya ikuti. Pokoknya apa yang ada dalam Quran saya ikuti. Kalau dalam hadis enggak mau. Kalau dalam sunnah yang sahih enggak kamu turuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para ulama menyatakan kafir para pengingkar sunnah. Kafir hukumnya mereka. Mereka menyuluki diri mereka Qur'aniyun, kami golongan Quran. Wa aimullah, mereka kadzab. Mereka dusta demi Allah. Kalau mereka ikut Quran, pasti mereka ikut ucapan Rasul. Karena Al-Quran sekian kali memerintahkan untuk mentaati Rasul. Kalau mereka tidak mengikuti ucapan Rasul, perintah Rasul, sunnah-sunnah Rasul yang sahihah, berarti mereka tidak ikut Quran. Sehingga mereka bukan Quraniyun. Mereka adalah ingkar sunnah atau munkirus sunnah. Para pengingkar-pengingkar sunnah. Itu julukan yang baik buat mereka. Julukan yang pas buat mereka. Dikatakan pula dalam lafaz lainnya, Rasulullah SAW mengharamkan beberapa perkara di waktu perang Khaybar. Mengharamkan binatang-binatang yang bertaring, sampai mengharamkan keledai-keledai jinak, tidak boleh dimakan. Asya'a. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, yushiku ahadukum an yukadzibani. Sebentar lagi akan ada di antara kalian yang mendustakan aku, yang tidak percaya kepadaku. Wa huwa muttaki'un yuhadditsu bihadithi. Dia duduk di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya dengan santainya,
dalam keadaan kenyang, yuhaddatsu bihadithi, disampaikan kepadanya hadis dari hadisku, kata Nabi. Fayaqulu, orang itu menjawab, bainana wa bainakum kitabullah, fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu, wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Orang itu menjawab, pokoknya kita mengikuti Al-Quran, antara kami dan kamu Al-Quran. Apa yang ada dalamnya halal kita halalkan, apa yang ada dalamnya haram kita haramkan. Ala innama harrama Rasulullah mithla ma harrama Allah. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khonifina azakumullah, riwayat-riwayat ini yang sebagian besar disahihkan oleh para ulama menunjukkan keputusan bahwa walaupun itu tidak ada dalam Quran, hanya ada dalam hadis, kalau Rasulullah menyatakan haram, haram. Jangan jadi pengingkar-pengingkar sunnah secara keseluruhan, jangan pula jadi pengingkar sunnah secara sebagian. Pengingkar sunnah secara keseluruhan seperti orientalis dan ingkar sunnah. Pengingkar sunnah sebagian seperti orientalis, seperti Mu'tazilah yang mengatakan kalau sudah mutawatir saya terima, kalau nggak mutawatir tidak saya terima. Dan ada lagi semi ingkar sunnah, setengah ingkar sunnah. Siapa mereka? Para mukhannatsin, para pengingkar sunnah banci. Kenapa banci? Tidak terang-terangan seperti orientalis, tidak terang-terangan seperti Mu'tazilah, tidak terang-terangan seperti mereka para pengingkar sunnah, tapi dia masih malu-malu. Ya, saya bukan mengingkari sunnah, saya terima. Tapi kalau Rasul mengharamkan, itu artinya makruh saja, bukan haram. Loh, dari mana kamu katakan demikian? Ya kan Rasulullah tidak berhak menghalalkan, mengharamkan. Yang berhak itu Allah. Astagfirullahaladzim. Rasulullah itu la yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak mengucapkan dari hawa nafsu. Kalau beliau berani mengharamkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, akan Allah tegur, akan Allah subhanahu wa ta'ala bantah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin, kata Allah. Kalau Nabi ini berani berdusta atas namaku, niscaya akan aku ambil urat lehernya dengan tangan kananku, kata Allah, dan aku putus urat lehernya, akan aku bunuh. Allah ancam seperti ini, bukan Allah merendahkan Rasul, tapi membela Rasulullah. Orang ini enggak akan berani berdusta. Orang ini jujur, sadiqul amin, jujur terpercaya, enggak mungkin berdusta. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, kalau berani berdusta atas namaku, akan aku bunuh dia, kata Allah. Sehingga enggak akan mungkin Rasulullah SAW menyatakan haram padahal tidak haram. Kalau Rasulullah memegang emas dan sutra dan menyatakan haramun ala dzukuri ummati, maka tentunya apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Haram bagi laki-laki umatku. Kalau Rasulullah SAW menyatakan ahful liha, biarkanlah jenggot kalian, potonglah kumis, maka itu perintah dari Rasulullah SAW yang harus kalian taati. Kalau Rasulullah SAW menyatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar, apa yang di bawah mata kaki finnar, dalam neraka, itu ancaman dari Rasulullah SAW yang merupakan utusan Allah, yang ucapannya diridhoi oleh Allah, ucapannya disepakati oleh Allah. Finnar ma asfala minal ka'baini. Jangan berkata, tapi Quran gak ada kok. Mana di Quran gak ada? Datang seorang wanita kepada seorang sahabat. Aku sudah buka Quran dari awal sampai akhir, gak ada yang melarang untuk mencabut alis, untuk mengukir gigi, gak ada. Di mana? Untuk mentato dilarang mana? Di Quran saya sudah baca dari awal sampai akhirnya gak ada. Dijawab oleh sahabat tadi, idza daqaqti, kalau engkau teliti lagi pasti ada. Aku sudah teliti. Mereka Quran, buka, baca. Apakah engkau tidak dapat di ayat ini? Ma atakumur rasul faquduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, maka taatilah. Apa yang diboleh Nabi, terimalah. Dan apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkanlah. Apakah kamu gak dapat ayat ini? Ya, aku dapat ayat itu. Maka mencabut bulu alis dilaknat. Itu hadis Rasulullah yang sahih.
Demikian pula mengukir gigi bagi para wanita dan laki-laki untuk berhias, mentato, dilaknat, haram hukumnya. Ala lisani Rasulullah, dan Allah katakan ma atakumur rasul fakhuduhu. Lihat cerdasnya sahabat. Kalau kamu teliti ada dalam Quran. Maka kita akan jawab sama kepada mereka tadi, mana enggak ada diharamkannya sutra, emas bagi laki-laki, enggak ada. Yang ada justru sebaliknya. Apa yang sebaliknya? Ayatnya mengatakan Qul man harrama zinatallah. Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah berikan pada hamba-hambanya? Yang berani adalah Allah sendiri. Kok goblok banget kamu? Siapa yang berani? Yang berani mengharamkan adalah Allah sendiri melalui lisan Rasulnya. Kata Rasulullah SAW, haramun ala dzukuri ummati. Selesai. Emang Rasul dari mana kalau bukan dari Allah? Memang beliau dari mana kalau bukan dari Allah? Maka ikhwan fillah a'azakumullah, hati-hati. Para pengingkar sunnah, semi ingkar sunnah, setengah ingkar sunnah, semuanya memecah belah kaum muslimin. Sudahlah, apa yang ditangkap oleh Nabi, ambil. Terbukti sahih, terima. Kalau istijabah ini ada, niscaya kaum muslimin akan bisa bersatu. Kalau masing-masing lancang, berani menolak hadis, berani mengatakan bahwa hadis itu tidak hujjah, bukan hujjah, atau lancang berani menafsirkan sendiri yang bertentangan dengan ucapan Rasulullah, maka justru ini memecah belah kaum muslimin. Yang akan menjadikan kaum muslimin bercerai-berai adalah masing-masing berpendapat sendiri-sendiri dengan seenaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan setelah memberikan wasiat-wasiat di akhir khutbah beliau, yaitu pada hajjatul wada', menyatakan falyuballighu syahidul ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Apa maknanya? Hendaklah yang hadir menyampaikan tidak hadir, artinya hendaklah kalian menyampaikan kepada kaum muslimin yang tidak hadir agar mereka juga mendengar. Kalau tidak jadi hujjah, untuk apa disampaikan pada orang lain? Iya kan? Kalau tidak jadi dalil, kalau tidak jadi perintah, kalau tidak jadi hukum, untuk apa disampaikan pada orang lain? Padahal Rasulullah menyatakan falyuballighu syahid al-ghaib. Rubba muballaghin aw'a min sami'. Kadang-kadang orang yang disampaikan kepadanya hadis lebih paham, lebih ngerti daripada yang menyampaikannya. Diperintahkan untuk menyampaikan kalimat-kalimat tadi dari Rasulullah SAW agar mereka mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga mereka menyampaikannya dari lisan ke lisan. Bahkan di antara mereka ada yang mencatatnya. Dusta orientalis yang mengatakan tidak ada yang mencatatnya, ada yang mencatat. Apalagi setelah Rasulullah wafat, langsung setelah itu sekian sahabat menulisnya. Abu Hurairah menulis, sahabat fulan menulis, sekian menulis. Tapi ketika Rasulullah hidup, ada satu sahabat yang sempat menulis, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Yang ketika itu dia mencatat, ditegur oleh orang-orang Quraisy. Kenapa kamu mencatat ucapan manusia? Manusia itu kan kadang-kadang bisa marah, bisa ridho. Masa dicatat semua? Lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencatat ucapan-ucapanmu. Fanahatnya Quraisy melarangku dan mengatakan kaita wa kait, demikian dan demikian. Maka kata Rasulullah, fa'uma'a bi asbu'ihi ila fihi, mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya, dan Rasulullah mengatakan uktub walladzi nafsi biyadi ma kharaja minhu illa haq. Tulis, enggak keluar dari mulut ini kecuali hak. Tulis, tidak keluar dari mulut ini kecuali hak, kebenaran. Ucapan Rasulullah SAW enggak keluar kecuali hak. Maka kenapa Rasulullah izinkan padahal orang lain dilarang? Itulah hikmah Rasulullah SAW. Sehingga sebagian besar semua menulis Al-Quran, kecuali beliau menulis hadis, sehingga lengkap, tidak terlewat, dan ditumpuk di rumahnya, dikasih nama As-Sadiqah. Lembaran-lembaran setumpuk, kulit-kulit di rumahnya, sehingga ketika ditanya, apa ini wahai Abdullah bin Amr bin As, dijawab, hada ma sami'at udunaya min fi Rasulullah SAW. Ini tercatat di dalamnya semua yang aku dengar, dua telingaku ini dari mulut Rasulullah SAW. Laisa baini wa bainahu ahad, enggak ada yang tahu seorang pun selain aku dan Rasulullah SAW. Rasulullah yang mengizinkannya, dia yang minta izinnya, dia yang nulisnya. Ini manusia tidak tahu kecuali Rasulullah SAW dan beliau.
Dan Abu Hurairah dalam sahih disebutkan mengakui apa yang tercatat tadi dengan kalimat, tidak ada seorang pun yang aktsaru haditsan minni illa ma kana 'inda Abdullah bin Amr bin al-As fa innahu kana yaktub wa la aktub. Tidak ada yang lebih banyak hadisnya daripada aku kecuali yang ada pada Abdullah bin Amr bin As, karena dia menulis, aku tidak menulis waktu itu. Sehingga sungguh secara ilmiah autentik hadis-hadis Rasulullah. Apalagi yang sudah disebutkan kesahihannya oleh para ahlul hadis, telah diperiksa secara teliti sanadnya dan matannya, telah diperiksa jajaran rawinya, silsilah para rawinya, telah diperiksa pula bagaimana syudznya, semuanya diperiksa. Sehingga mereka sudah menyimpulkan sahih. Kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan itu dua kitab yang tersahih setelah Al-Quran. Kaum muslimin yang saya hormati, maka dengan demikian gak ada alasan apapun bagi kaum muslimin untuk tidak kembali pada Quran wa Sunnah. Gak ada alasan. Karena sudah terperiksa, sudah diteliti, sudah dipisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Maka Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih sebagai pemersatu kaum muslimin seluruhnya. Dan prinsip yang ketiga adalah ijma', yang insyaallah kalau ada kesempatan kita kaji pada kajian-kajian lain biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyekolahkan anak di SD Salafin yang berijazah? Ya silakan saja. Kenapa? Ada SMA Salafin yang berijazah, ada Universitas Salafin yang berijazah. Ada nggak? Banyak di Madinah. Bagaimana metode dakwah kepada kelompok-kelompok yang mengaku ahlu sunnah? Kalau mereka sudah mengaku ahlu sunnah, berarti sudah satu langkah ke arah baik. Sudah satu langkah ke arah baik. Tinggal dijelaskan apa itu sunnah. Tinggal dijelaskan yang dikatakan sunnah itu apa, dan kemudian diterangkan pula kemestian untuk kembali kepada pemahaman al-jamaah atau ke pemahaman ijma'. Karena prinsip yang ketiga nanti al-ijma' itu berkaitan dengan Quran sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, menyatakan Al-Quran wa sunnah ala fahmi man. Quran dan sunnah dengan pemahaman siapa? Kalau masing-masing memahami sendiri-sendiri juga akan terpecah lagi. Maka harus ada standar pemahaman, yaitu apa yang disepakati secara ijma' dari ucapan salafus saleh. Waalaikumsalam. Bagaimana menjelaskan tentang bahayanya bangga dengan golongan-golongan dan menganggap golongan lain kurang benar, padahal sama-sama berakidah salaf. Itu saja yang kita katakan dari awal sampai akhir dalam majelis ini, yaitu jangan ta'assub dan siap untuk tunduk pada dalil. Datangnya dari manapun, apakah dari si fulan atau si alan, kalau itu hak, apa salahnya kita terima? Jangan ta'assub dengan golongan manapun, dengan kelompok manapun, dengan siapapun. Mohon penjelasannya siapakah yang boleh disebut seorang syarif atau syarifah, habib atau habibah. Apakah yang disebut keturunan Rasul itu hanya keturunan dari jalur laki-laki? Yang dikatakan ahlul bait adalah sudah disebutkan tadi, Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain dan turunannya yang beriman. Ja'far, Aqil, Abbas dan turunannya yang beriman. Dari laki-laki. Baik, dari turunan laki-laki, bukan dari perempuan. Fatimah ahlul bait.
Istri-istri Nabi Ahlul Bait. Tetapi kenapa anak-anak turunan istri Nabi tidak dikatakan Ahlul Bait? Kalau ada pernyataan mereka diharamkan untuk dinikahi. Sedangkan turunan Fatimah kok dikatakan Ahlul Bait? Bukan dari Fatimahnya, dari Alinya, karena Ali adalah Ahlul Bait. Nah, dan tidak dilarang untuk mengatakan syarif dan syarifah pada kaum mukminin. Kenapa? Karena Allah menyatakan walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu bagi Allah, bagi Rasulnya, dan juga bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kalau bicara masalah penghormatan, mengatakan dengan ucapan yang mulia atau yang terhormat atau yang kami hormati, pada penguasa boleh, pada Ahlul Bait boleh, pada seorang ulama boleh, al-allama, syekh, syarif dan sebagainya boleh. Nah, tetapi hukum tidak boleh disamakan. Seperti hukum tentang masalah pampasan perang, Ahlul Bait tidak menerima, sedangkan yang lain menerima. Beda hukumnya. Ahlul Bait lebih diistimewakan dalam masalah lain, diberi humus dan perkara-perkara yang seperti itu. Kenapa? Tidak diberi sedekah, tapi diberi humus dari pampasan perang. Itu hukum-hukum yang berkaitan dengan Ahlul Bait dibedakan. Tapi kalau urusan kemuliaan, siapa orang-orang yang dimuliakan dengan agama, dimuliakan dengan Quran wa sunnah, dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan ibadahnya, maka dia boleh kita sebutkan dengan kalimat-kalimat penghormatan. Nah, sehingga tidak khusus hanya turunan Rasul saja yang boleh dikatakan syarif. Tidak demikian. Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kalau paling bertakwa dan dia turunan Nabi, maka itu afdal wa afdal. Berarti dia punya keistimewaan ketakwaannya dan turunannya. Turunan baik, agamanya baik. Kalau turunan baik, agamanya jelek, nggak ada keistimewaan apapun. Atau sebaliknya, agamanya baik, turunannya jelek, bagaimana? Yang nggak ada juga nggak ada masalah. Agamanya baik, alhamdulillah bagus. Walaupun bukan dari turunan Nabi. Pernah ada satu kisah. Seorang khalifah bertanya kepada seorang ulama, siapa tokoh ulama di negeri Yaman? Sebutkan fulan bin fulan. Dari Arab atau dari kalangan Arab? Bukan dari kalangan Arab. Kalau di Madinah siapa? Ibn Abi Rabah. Ibn Abi Rabah turunan Arab atau turunan budak? Turunan budak juga. Kalau di Mesir si fulan dari turunan Arab? Bukan, juga dari Maula. Ketika Maula semua dia bengong. Sebentar lagi akan hilang agama ini dari kalangan Arab dan mereka akan memimpin kita dan Arab akan duduk di bawahnya para mawali. Orang-orang Arab akan duduk di bawahnya para maula tadi. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, innama huwa ad-din. Sesungguhnya ini agama. Agama dari Allah. Dan dengan agama ini Allah memuliakan siapa yang dikehendakinya dan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Artinya turunan manapun kalau dengan agama ini jadi mulia, dan turunan apapun kalau dengan meninggalkan agama jadi rendah. Sebagaimana dikatakan pula dalam riwayat tentang Al-Hasan Ibn Ali yang tawaf di Ka'bah sebelum subuh, kemudian menangis, meratap di Ka'bah, meminta ampun pada Allah dan meminta dilindungi dari api neraka. Maka datang Asmu'i, mendengarkan ratapan itu terharu. Dia lihat siapa orang ini. Begitu dilihat, ternyata Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Maka dia heran. Ya Al-Hasan, atakhaf minan nar? Apakah engkau takut dari api neraka? Wa anta min sulalatin nubuwah. Engkau takut dari api neraka padahal engkau adalah keluarga Nabi. Engkau adalah turunan Nabi. Dijawab, ya Asmu'i, ya Asmu'i, inna Allah khalaqan nara. Sesungguhnya Allah menciptakan api neraka untuk siapapun yang bermaksiat walaupun turunan Quraisy. Dan Allah menciptakan surga untuk siapapun yang beramal saleh walaupun dia dari turunan budak.
Alam tasma, apakah engkau tidak mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala? Fa idza nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Apakah engkau mendengar ayat ini? Allah berfirman, nanti ketika ditiupkan sangkakala yaumul qiyamah, fala ansaba bainahum, enggak ada lagi nasab-nasaban di antara mereka. Ini enggak ada lagi turunan-turunan fulan enggak ada lagi. Fala ansaba bainahum wala yatasaalun, dan enggak saling tanya, ngurusi sendiri-sendiri, nafsi. Ini turunan siapa, ini turunan siapa, enggak peduli. Wala yatasaalun. Lihat nasihatnya Ahlul Bait untuk tidak berasa yakin karena dia turunan Ahlul Bait, dan tidak putus asa karena dia bukan turunan Ahlul Bait. Siapa yang beragama dengan agama Allah, maka dia akan jadi mulia, dan siapa yang meninggalkan agama Allah, dia akan jadi rendah. Nah, nasihat antum untuk bersama tadi, apakah umum untuk kaum muslimin atau khusus ahlu sunnah salafiyin? Untuk seluruh kaum muslimin. Wahai kaum muslimin, bersatulah di atas Quran wa sunnah. Bersatulah di atas ijma' salafil ummah. Mereka memiliki Quran, mereka kenal sunnah-sunnah Rasulullah. Maka yang kita ajak untuk bersatu adalah seluruh kaum muslimin, tidak terkecuali. Kalau tidak mau kembali pada Quran, gak akan bisa bersatu. Kalau tidak mau kembali pada sunnah, gak akan bisa bersatu. Kalau gak mau kembali kepada ijma' salaful ummah, gak akan bisa bersatu. Abadan abidin. Jadi ajakannya untuk seluruh kaum muslimin. Nah, tapi kalau tidak mau, berarti tidak mau bersatu. Bagaimana menyikapi perpecahan yang terjadi di kalangan ahlu sunnah sendiri, salafiyin yang menisbatkan diri kepada ahlu sunnah? Nah, itu yang saya katakan tadi, untuk jangan ta'assub. Bahwa masyayikh kibar banyak, para ulama banyak, di Yaman ada, di Madinah ada, di Mekah ada, Hijaz ada, alhamdulillah rabbil alamin. Banyak para ulama, orang-orang yang berilmu, tidak hanya gurumu, tidak hanya guruku. Iya toh? Tidak hanya syekh yang mengajarkan kepada saya ilmu, tidak pula hanya syekhmu yang mengajarkan kepada kamu ilmu. Sekian banyak para ulama, kamu dengarkan seluruhnya. Jangan seperti katak dalam tempurung, nggak tahu ulama kecuali gurunya saja. Ini membuat pecah belah kaum muslimin salafiyin, membuat pecah belah ahlus sunnah. Kamu katakan saya menganggap ini yang lebih rajih karena saya dengarkan dari guru saya seperti itu. Kalau ada syekh yang berpendapat lain, wabihi wa ni'mah. Selesai. Sehingga tidak terjadi perpecahan. Nah, demikian pula orang yang tidak pernah atau yang mengaku salafi yang tidak mau bermajlis dengan kita. Lo majlis sama siapa terus? Aku ahlus sunnah tapi tidak bersama ahlus sunnah, bersama siapa? Ahli bid'ah. Tidak bersama salafiyin berarti bersama khalafiyin. Usikum bitaqwallah. Kau wasiatkan pada hadirin untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal din, ini agama. Ini ucapan Allah dan Rasulnya. Dan ini tidak bisa pakai perasaan gak enak, nggak bisa pakai perasaan-perasaan yang sifatnya pribadi. Saya nggak suka sama mereka. Kenapa nggak sukanya? Ya pokoknya nggak suka. Saya sukanya sama orang-orang ini, orang-orang awam, lebih enak ngobrolnya. Berarti ada keanehan. Harusnya seorang muslim cinta pada muslimin, seorang sunnah cinta pada ahlu sunnah, kan begitu. Pada salafiyin. Kalau dia lebih senang untuk dekat dengan ahlul bid'ah, berarti dia ahlul bid'ah. Kenapa? Ridho dengan kebid'ahan-kebid'ahannya. Senang dengan mereka. Ya aneh.
Justru kita memperingatkan kaum muslimin untuk kembali kepada sunnah dan mengajak mereka untuk berpegang dengan sunnah, bukan malah kitanya menjauhi ahlu sunnah dan meninggalkan sunnah-sunnah. Biasanya kalau sudah kumpul dengan orang-orang yang tidak kenal sunnah, terbawa. Kebanyakan loh ya, memang yang namanya titik akhir dalam ilmu-ilmu dunia itu di tengah-tengah antara ini dan itu, yang panas dengan yang dingin, TA-nya di tengah, kan begitu. Tapi ternyata kalau kumpulnya orang jahil, orang nggak berilmu dengan orang berilmu, yang terjadi sering kali orang yang berilmu itu terbawa awam. Yang sakit ketularan yang sehat, atau yang sehat ketularan yang sakit? Hah? Yang mana yang ketularan? Apakah yang sakitnya ketularan sehat? Saya setelah ketemu kamu orang sehat, saya ketularan sehat. Alhamdulillah, begitu. Wallahi yang sering terjadi adalah sebaliknya. Yang sehat ketularan yang sakit, itu yang sering terjadi. Demikian pula yang tadi. Yang satu ada sesuatu penyimpangan, yang satu ahlu sunnah. Yang ini jahil, dal. Kemudian bersama-sama. Yang ketularan yang mana kira-kira? Yang sakit ketularan yang sehat? Atau sehat ketularan yang sakit? Yang sering terjadi adalah yang sehat ini ketularan yang sakit. Ahlus sunnah ini ikut awam. Kenapa? Gak enak. Ikut yang kedua. Kenapa? Anak gak tega menegurnya, dia masih gak paham, gak ngerti. Yang keempat, dia kerjakan lagi yang berikutnya. Kenapa? Sebentar, sedikit-sedikit. Yang kelima, dia kerjakan lagi. Kamu kok jadi seperti orang awam? Bukan, supaya mereka gak kaget. 6, 7, 8, 9, 10. Akhirnya orang melihat kamu seperti orang awam sekarang. Enggak ada sisa sunnah pada dirimu. La fi lihiyatih, wala fi jubbatih, wala fi thawbih, wala fi tutur katanya. Enggak ada. Fi kalami, enggak ada. Semuanya awam. Ngomongnya, ketawanya, semuanya. Enggak ada contohnya, enggak ada sunnahnya sama sekali. Maka beberapa ulama yang pernah kita ketemu menasihatkan, jangankan ahlul bid'ah ini, orang-orang yang ahli dunia ini, bukan ahli bid'ah, orang yang tidak dekat dengan agama, itu saja diperingatkan jangan sering-sering bergaul yang dengan orang yang seperti itu. Nanti kalian akan terbawa awam seperti mereka. Bayangkan baru orang awam yang kita perlu ajak mereka, tapi kalau untuk acara yang banyak mereka punya acara, gak usah kebanyakan. Acaranya apa? Biasanya main catur, main kartu, acara apa lagi? Yang biasa dilakukan orang-orang awam. Untuk apa? Membuang-buang waktu kalian. Loh, kita kan perlu mengajak mereka. Perlu. Bukan tidak perlu. Porsinya cukup sedikit saja. Jangan banyak-banyak waktumu untuk mereka. Waktumu untuk belajar, untuk ibadah, untuk kamu bergaul dengan mereka-mereka yang menambah kamu ilmu. Yang saling mengingatkan dengan ilmu. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga yang namanya pergaulan itu harus diarahkan, harus milih, jangan pergaulan bebas. Pergaulan bebas akan menjadikan seorang menyesal di akhir zaman, akan menyesal yaumul qiyamah, yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittaqadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata lam attakhidh fulanan khalila. Itu penyesalan. Kata Allah, yauma ya'addu dhalimu 'ala yadayhi, ketika seorang menggigit jarinya dalam neraka, mengatakan ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai kiranya aku dulu enggak menjadikan si fulan sebagai temanku. Menyesal karena salah pilih teman. Ya wailata lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anid dzikri ba'da idja'ani. Dia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku petunjuk. Setelah datang loh, berubah lagi. Kenapa? Teman. Ada acara apa itu? Ketemu orang-orang lama itu, reuni. Ketemu teman-temannya, loh kamu kok aneh gini pakaiannya? Kata teman-teman, teman akrabnya. Iya, minder dia. Lain kali kalau ada reuni lagi ganti pakaiannya. Mulai. Terus berubah sampai mati nyesel. Dan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika turun ayat ini,
adalah seorang musyrik yang mengundang makan orang-orang pada acara-acara yang halal, acara yang bukan acara syirik. Rasulullah diundang, datang Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menyatakan, aku tidak akan makan kecuali kamu, kalau kamu bersyahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan orang-orang Arab paling malu kalau ada tamunya nggak makan. Aib, memalukan. Maka makan. Aku akan bersaksi untukmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Makan. Maka setelah itu gempar beritanya bahwa dia masuk Islam. Datang semua berduyun-duyun temannya. Aku dengar kau sudah masuk Islam, sudah mengakui ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi mengatakan, tidak, aku hanya sekedar menghormati tamu. Aku menghormati dia sebagai tamu agar dia makan, aku ucapkan. Tidak percaya. Kami enggak percaya kalau kamu main-main. Pasti kamu benar-benar masuk Islam. Aku cuma main-main, enggak bisa. Harus buktikan kalau kamu masih benci pada dia. Bagaimana aku buktikan? Kamu datangi dia dan ludahi mukanya. Datangi, betul. Dia datangi Rasulullah SAW, mau meludahi mukanya, tapi kemudian ludahnya berbalik dengan takdir Allah ke mukanya sendiri dan jadi cacat di mukanya. Dan kemudian Allah turunkan ayat tadi, yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqul. Ketika seorang menggigit jarinya dalam neraka menyesali, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai kiranya aku ngikut jalan Rasul waktu itu. Duhai kiranya aku enggak ngikuti teman-temanku. Laqad adallani 'anil dzikri, sungguh dia telah menyesatkan aku setelah datang petunjuk kepadaku. Wa kana syaitan lil insani khadula, dan syaitan itu khadul. Tahu khadul? Tidak mau membela, enggak mau menolong, mengacukan orang yang telah disesatkannya. Itu syaitan, iblis. Idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafullah. Itu syaitan. Khadula, mengabaikan, biarkan, tidak menolong, mengatakan kufurlah. Setelah kufur aku berlepas diri. Syaitan. Setelah kafir berlepas diri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka tidak ada yang membelanya dia dalam neraka. Ini penyesalan karena salah pilih teman. Hati-hati. Berteman dengan orang-orang yang berjalan di atas sunnah, di atas Quran wa sunnah, di atas akhlak yang mulia. Berteman dengan orang-orang yang jujur, berteman dengan orang-orang yang memiliki adab-adab, sehingga kita bertambah ilmu. Dengan perangainya kita bertambah ilmunya. Kenapa? Kita lihat perangai yang bagus. Kalau kita salah pilih teman, na'udzubillah, nanti kita akan menyesal yaumul qiyamah. Hasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.